Mamat Alkatiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk Kementerian Investasi, luar biasa. Pak Menteri, kita ketemu lagi Pak Menteri. Luar biasa ya, saya tuh senang sekali karena setelah saya baca-baca, Kementerian Investasi punya menteri dari Papua ya. Dan dari Fak-Fak, luar biasa. Karena ini sejalan dengan seperti provinsi Papua. Papua dulu kan satu provinsi. Gubernur pertamanya adalah orang Fak-Fak juga. Dan saya stand up komedi Indonesia pertama dari Papua, dari Fak-Fak juga. Luar biasa. Makanya Pak Menteri ini saya senang sekali lihat Pak Menteri. Pak Menteri ini sukses sekali apalagi di usia ke-50 Kementerian Investasi. Saya yakin Pak Menteri berhasil mencapai posisi sebagai menteri orang Fak-Fak pertama ya, orang Papua pertama di Kementerian Investasi, itu bukan karena Pak Menteri, tapi karena doa dari seorang istri. Betul ya? Itu baru seorang Pak Menteri, coba kalau 2 orang ya. Tidak, Caca, tidak. Aman. Oke, saya pamit ya. Tidak. Caca itu anak-anak di belakang, anak-anak Papua yang di kementerian yang titip materi itu. Tidak aman, satu saja. Ya, nanti kalau 2 tiba-tiba saya yang kena marah soalnya. Luar biasa. Saya tuh senang sekali tampil di acara ini, banyak pegawai datang, banyak anak muda ternyata di Kementerian Investasi ya. Karena menterinya muda, kemudian pegawainya muda, saya berharap adalah dorongan yang sangat kuat gitu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu. Karena kita memang orang Fak-Fak, itu memang pintar berinvestasi. Serius. Kita tuh tidak peduli pelajaran yang lain gitu. Pokoknya soal penanaman modal, kita yang paling utama gitu. Tapi bukan untuk bisnis, penanaman modal ke manusia gitu. Iya kan? Teman pinjam uang, nah itu. Iya, ada arisan gitu. Kita juara karena di sana itu kita tuh hidup berkeluarga sekali. Investasi tidak akan kuat kalau kita tidak sama-sama gitu. Kalau kita tidak sama-sama mendorong untuk sesuatu yang lebih penting gitu. Itulah saya harapnya Pak Menteri ini pakai falsafah Fak-Fak. Di kampung saya falsafah yang paling terkenal adalah, kampung Pak Menteri juga adalah 1 tungku 3 batu. Artinya dalam satu kota itu ada 3 agama yang saling menunjang untuk kemaslahatan itu kota gitu. Dan itu budaya-budayanya terkenal juga. Ada biasanya kalau kita bulan puasa, itu kita tidak perlu masak yang banyak. Karena tetangga-tetangga yang beragama lain itu sering datang kasih makanan untuk berbuka. Jadi penuh itu di atas meja tuh. Budaya ini kalau tidak dilestarikan, itu anak-anaknya itu akan mendapat sanksi sosial. Beras raskin biasanya dikasih 1 karung, ini dikasih 1 butir saja gitu. Kau tidak jalankan budaya, kau 1 butir saja. Ketika ujian misalnya yang lain dapat soal, dia sendiri dapat jawaban, kau dikucilkan, kau dikucilkan pokoknya. Luar biasa gitu. Walaupun soal pendidikan itu menjadi masalah terbesar di kampung saya dan kampung Pak Menteri. Betul ya? Saya dan Pak Menteri sudah bisa bahasa Inggris. Hah? Tidak masalah, tidak penting. Bahasa Inggris itu tidak penting. Menurut saya tidak penting seorang pemimpin untuk pintar bahasa Inggris itu tidak penting. Karena saya juga buta bahasa Inggris. Saya berniat jadi menteri tapi saya masih buta bahasa Inggris. Saya waktu kuliah, saya kuliah di Jogja, di kampus saya itu harus standar lulus dari kampus itu adalah bahasa Inggris 450 TOEFL-nya. Saya dapat 300. Saya awalnya bangga, sombong. Karena saya tidak tahu TOEFL ini apa gitu. Saya sombong sekali. Saya keluar, 300 kau lihat ini, 103 kali kau lihat. Saya ketemu anak-anak yang dari Klaten, dari Solo, dari Wonogiri, kau lihat ya, orang Papua tapi bahasa Inggris 300. Sampai ada satu teman saya sekontrakan, saya pulang, dia sudah duluan sampai di kontrakan kita. Saya masuk, saya sombong depan dia, saya lempar itu kertas. Lihat ini 300 TOEFL. Dia bilang, Mat, duduk dulu. Saya duduk, tarik napas. Saya tarik napas. Kenapa bro? Mamat,
Kalau kau tadi masuk ke dalam ruangan itu dan kau tidak isi semua soalnya, kau tetap dapat nilai 300. Saya baru tahu kalau TOEFL 300 itu 0 gitu. Astagfirullah. Masalah, jadi menurut saya tidak penting bahasa Inggris ya, tidak penting. Tidak penting, sumpah tidak penting itu bahasa Inggris. Buat apa itu? Harus bule-bule itu yang belajar bahasa Indonesia sama kita gitu. Ya ini mencari pembenaran ya. Iya. Karena memang pelajaran yang saya tidak kuasai, saya yakin Pak Menteri juga, karena bukan kita tidak mau untuk belajar itu, tapi memang fasilitasnya yang tidak ada gitu. Saya dulu SD di Fakfak adalah SD Yapis, Pak Menteri tahu. Saya SD, Pak Menteri SMK di sekolah yang sama, iya kan? Di sekolah yang sama nih, kita anak SD masuk pagi, Pak Menteri masuk sore, iya kan? Iya, satu gedung ini, satu gedung. Jadi saya tahu sekali Pak Menteri ini. Satu gedung ini. Saya SD Yapis kelas 1 sampai kelas 6, itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Karena gurunya tidak ada. Semua guru di situ TOEFL 300. Siapa yang mau ajar kira-kira? Siapa yang mau ajar? Hah? Tidak ada. Tidak ada pelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Pelajaran komputer juga tidak ada. Tidak ada guru, tidak ada juga alatnya. Ketika SMP, alhamdulillah pelajaran bahasa Inggris ada. Tetapi minat belajar kita dari kecil kan sudah berangsur berkurang. Kita sudah punya minat yang khusus gitu. Sehingga sudah tidak tertarik. Pelajaran bahasa Inggris ya kita pelajaran basket di lapangan sajalah. Bolos maksudnya ya. Pelajaran komputer alhamdulillah ada. Alatnya yang tidak ada. Jadi saya dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 belajar komputer teori. Bayangkan CTRL-C kita itu membayangkan imajinasi gitu. Sabar dulu ya. Nah, pelajaran itu kita imajinasi komputer. Semua hal, mouse bentuknya bagaimana, saya pikir bentuk mouse itu kayak tikus begitu. Karena mouse kan. Ketika SMA, bahasa Inggris alhamdulillah masih ada, komputer ada, dan masalah yang muncul adalah alat komputer lengkap. Sementara pelajaran lanjut kurikulum SMA. Bos, Pak Guru, sabar dulu. Kita ini masih imajinasikan yang SMP tadi belum selesai loh. Kenapa sekarang komputer sudah ada nih? Pelajaran lanjut ke internet, sudah harus menggunakan internet, pembelajaran lewat internet. Kita menyalakan dan mematikan komputer saja kita masih baku tuduh. Serius. Menyalakan komputer gampang. Gampang ya. Teorinya satu, diimajinasikannya juga gampang. Tekan tombol power. Power di segala macam elektronik bentuknya sama, bulat ada garis atas, sudah. Tinggal tekan dia. Dia tidak mau menyala, pukul sedikit, aman. Menyala itu. Yang menjadi masalah, pelajaran selesai, saatnya matikan komputer. Ini teorinya ribet ini. Klik kanan start. Kita cari dulu start, mana start. Karena start itu biasanya tersembunyi di bawah kan. Kita gerak kursor baru dia naik kan. Kita gerak, start, ada, klik kanan. Muncul 3 teori tambahan. Sleep, shutdown, restart. Iya kan? Disinilah kita mulai diskusi. Diskusi dimulai. Diskusi dimulai. Saya punya teman ada yang nama Fakuta. Fakuta. 3 ini apa ya? Dia dengan bijak, bro. Di dalam ilmu pengetahuan, mati dan tidur adalah setengahnya. Bahasa Inggris tidur, sleep, maka sleep. Sleep kan tidur sementara. Iya bro, tapi nanti dia bangun di jam pelajaran minggu depan. Masuk akal, tapi tidak bisa satu orang. Mulai tanya yang lain. Bro, apa nih? Restart. Restart kan dia mati terus dia menyala. Santai saja. Dia menyala nanti tunggu kita goyang mouse lagi.
Jadi nanti minggu depan kalau kita masuk goyang mouse baru komputer menyala lagi. Tidak perlu tekan tombol power di awal gitu. Diskusi satu kelas itu ribut dengan diskusi. Diskusi ini mematikan, bagaimana mematikan? Akhirnya kita satu kelas mengambil kesimpulan. Mematikan komputer adalah dengan cabut kabel. Sudah. Kabel cabut. Akhirnya kelas 2, kelas 3 tidak ada pelajaran komputer lagi. Rusak semua. Satu semester kali satu tahun kita cabut-cabut model begitu. Habis. Tapi luar biasa ya. Saya tuh luar biasa sekali. Saya sangat sayang. Saya begitu juga dengan Pak Menteri. Saya biasa panggil abang saya ya. Dengan abang Menteri itu. Iya Caca, tenang, satu saja kok ini, tidak dua. Tidak dua, aman, santai. Habis ini masalahnya biasanya ditelepon suruh ke rumah tapi dapat pukul saya. Iya. Saya tuh sayang sekali dicinta, makanya setiap lebaran saya Pak Menteri juga tahun ini kemarin pulang ke Fak-Fak untuk lebaran. Saya juga pulang lebaran walaupun kita tidak ketemu di sana. Karena setiap Pak Menteri pulang, ini saya mau protes nih. Lain kali pulang tidak usah kasih tahu orang-orang Pak Menteri. Masalahnya jalan di sekitar situ macet. Dan rumah Pak Menteri di Fak-Fak itu dekat SMP negeri yang tadi komputer tidak ada nih. Itu macet, itu anak-anak pergi ke sekolah gara-gara Pak Menteri datang jalanan macet. Orang imajinasi komputer dari jalanan-jalanan itu. Tapi kita tuh tetap cinta dengan kampung kita ya. Yang masalah adalah ketika kita pulang lebaran. Kita pulang lebaran, kita dari Jakarta, kita datang itu selalu melihat kekurangan yang ada gitu. Apa yang mau kita benahi, apa ini masalahnya, apakah ini masalahnya, itu selalu terjadi. Tapi satu-satu berangsur pulih seperti Bandara Fak-Fak. Bandara Fak-Fak sekarang sudah ada, itu proyek strategis nasional ya. Bandara baru Siboru, itu sudah ada. Gitu. Dulu kita pulang selalu jantungan di atas pesawat. Karena standar ukuran internasional soal bandara itu 1,3 kilo panjang landasannya. Fak-Fak 700 meter. Tidak berhenti di situ teman-temanku sayang. Ujung di sini jurang, ujung sana jurang. Pesawat turun di tengah sedikit lurus innalillahi. Itu malaikat maut sudah tunggu di jurang di bawah itu. Makanya itu biasanya pesawat itu kalau turun di kampung kita, di Fak-Fak, itu betul-betul di ujung landasan. Pernah dia turun di tengah-tengah sampai di ujung dia naik terbang lagi kembali ke Jayapura gitu. Dia turun harus benar-benar di ujung. Makanya awal-awal saya naik pesawat ketika turun di Fak-Fak saya itu sombong. Ada orang lewat saya tampar sumpah. Bro saya naik pesawat bro turun nih. Landasan Yaumil Masyar. Belum lagi masalah yang lain, masalah soal itu, belum lagi masalah yang lain, masalah soal kapal. Kapal 1 minggu 1 kali. Kalau lebaran orang tumpuk di kapal. Yang menjadi masalah adalah ombak di lautan itu 1 minggu. Kita dari Jakarta sampai di Fak-Fak itu 1 minggu, 7 hari. Kita berhadapan dengan ombak. Tapi kita bersyukur kalau di sebelah kita cewek. Kita biasa berdoa itu, ya Allah ombak tambah besar ya Allah. Karena dengan dia mual, kita perhatian bisa ke dia gitu. Yoi. Biasanya kita tanya, ini kenangan-kenangan dulu ya Pak Menteri ya. Biasa. Tidak. Caca, aman Caca. Aman. Maksudnya kenangan saya ketika pulang kuliah gitu. Biasanya dia mulai mual kan. Adik muntah, wis. Tidak kakak. Oh iya, kita berdoa ya Allah ombak tambah besar ya Allah. Ombak besar. Adik muntah. Kenapa kakak tahu? Ya kan dari tadi kau muntah di kakak punya muka. Hah? Kau tidak usah sosok tidak tahu saya buang kau ke laut ini ya. Dari tadi muntah di tempat tidur sebelah sosok tidak tahu. Yang paling enak adalah ketika 1 minggu di kapal, kemudian kita bertemu dengan semua orang, habis itu sampai di kampung halaman. Biasanya mama dan bapak jemput. Makanya kalian kalau lihat, kita orang Fak-Fak ini kalau sampai di kampung halaman turun dari kapal itu selalu rapi. Pakai jas, celana bahan, sepatu futsal. Itu yang paling bagus. Karena biasanya turun di pelabuhan langsung teman ajak, oke 1 liga, siap, langsung gor. Biasanya mama dan bapak sudah tunggu, kita salam, mamaku sayang, bapakku sayang. Mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang kita emosi. Anakku sayang sudah pulang dari tanah rantau, libur berapa lama nak? Libur 2 minggu mama. Hah? 2 minggu?
kapal ini dari sana ke sini 1 minggu. Dari sini dia kembali ke sana 1 minggu lagi. Sudah 2 minggu. Terus kau tunggu apa anakku? Tidak mama, ini saya saling berikut untuk balik ya. Sekian saya membatalkan diri, terima kasih banyak. Sukses terus Kementerian Investasi. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Mamat juara. Aduh. Aduh, Jadi Git. 2 minggu berjuang di lautan, terombang ambing oleh ombak gitu ya. Luar biasa sekali ya, menghibur banget loh. Mau kamu ada di sebelah dia naik kapal?